Halo, kembali lagi di gaptek.id. Jadi kemarin waktu gua ngebahas CPU AMD Ryzen 5 5600G, di sana gua menggunakan memori yang kecepatannya itu tinggi banget, bahkan sampai DDR4 4600 MHz. Dan itu semua gua lakuin tanpa overclocking manual. Hanya sesimpel klik XMP profile aja, jalan langsung DDR4 4600 MHz. Dan itu gua menggunakan Kingston Fury Renegade RGB. Di video kali ini gue spesifik ingin ngebahas mengenai memori RAM-nya nih. Gue ngerasa perlu jelasin kira-kira apa aja yang perlu diperhatiin kalau kalian pingin pakai RAM berkecepatan tinggi seperti ini. Oke, kita bahas dulu mengenai Fury Renegade-nya. Kingston emang sebenarnya udah cukup berpengalaman ya untuk urusan kit memori. Tapi belakangan-belakangan ini kita mungkin ngelihat untuk RAM dari Kingston tuh berada di level menengah aja. Tapi dengan adanya Fury Renegade ini, Kingston ingin membuktikan kalau mereka juga masih eksis untuk high performance memory. Kit yang ada di gua ini adalah salah satu varian tertingginya, meski sebenarnya ada lagi loh yang lebih tinggi dari ini. Pada seri non-RGB-nya, Kingston bahkan menawarkan rating DDR4 5333 MHz. Tapi untuk versi RGB, varian tertingginya adalah DDR4 4600 MHz. Untuk kapasitas yang ada di gua ini adalah 2x8 GB dengan timing CL19 di 1,5 volt, ada versi double capacity-nya juga, jadi ada yang sampai 256 GB untuk kitnya. Secara desain Renegade ini bukan termasuk jenis low profile, tapi nggak tinggi-tinggi banget juga untuk heat spreader-nya. Masih sangat memungkinkan lah kalau kalian memang PC-nya menggunakan air cooling yang besar. Nah, meski ini adalah memori dengan speed yang sangat tinggi, Kingston sendiri udah mengklaim kalau kit ini udah ready untuk platform AMD Ryzen. Tapi tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika kalian mau pakai memori kayak gini. Karena nggak semua memori berkecepatan tinggi bisa dijalankan dengan mudah. Nah, apa aja sih yang perlu diperhatiin? Gua sih di sini nyatet kira-kira ada 3 poin lah. Tapi kalau misalkan kalian mau nambahin juga itu boleh, silahkan tambahin nanti di kolom komentar di bawah. Karena untuk urusan memori RAM ini sebenarnya sangat-sangat kompleks. Nah, yang pertama, meski udah dibilang kalau memori RAM ini support untuk platform AMD ataupun Intel, kalian tetap harus cek dulu untuk platform kalian, baik itu dari CPU-nya atau dari motherboard-nya. Jadi di sini harus keduanya ya. Misal kalian menggunakan AMD Ryzen, kalian cek dulu tuh CPU Ryzen kalian ini serinya yang mana dan compatibility memorinya udah sejauh apa. Kalau perlu cek review CPU yang membahas potensi memory performance-nya. Seperti review gua kemarin misalnya soal Ryzen 5 5600G. Terus motherboard nih, kalian bisa cek pada situs motherboard yang kalian gunakan. Contoh, di sini gue menggunakan Asus ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi. Kalian bisa cek ke spesifikasi detailnya. Nah, untuk motherboard yang gue gunakan, emang udah disebut kalau ini bisa menggunakan rating hingga 5100 MHz apabila menggunakan seenggaknya AMD Ryzen 4000G series. Dengan begini, gue udah bisa berasumsi kalau Ryzen 5000G series akan jauh lebih optimize karena generasi terbaru. Jika emang diperlukan, kalian bisa masuk ke bagian support, lalu pilih CPU atau memory support. Ini juga sebenarnya ada nama lainnya sih, yaitu adalah QVL. Jadi untuk motherboard dengan brand lain, mungkin kalian bisa cari memory support atau memory QVL. Nanti kalian bisa ngelihat list memori yang didukung. Ini belum tentu semua vendor atau seri ada pastinya. Gue sendiri biasanya akan lebih fokus ngelihat ke bagian rating frekuensi, timing, serta chip atau IC yang digunakan. Lalu bagian kedua nih, jadi selain motherboard, kita juga harus memperhatikan kebutuhan kita sendiri dan juga kebutuhan dari platformnya. Karena nggak selalu kit memori kencang akan memberikan performa yang super optimal untuk kebutuhannya. Akan lebih bijak kalau menggunakan memori yang ideal untuk kebutuhan kita dan platform yang kita gunakan. Maksudnya gimana bang? Oke, jadi gini, kalau harus ngomong teknis sedikit, misal di platform AMD Ryzen, ada yang namanya FCLK atau Fabric Clock, di mana memory clock bisa berjalan sync atau unsync dengan UCLK. Biasanya dengan rating tinggi akan sulit mendapatkan FCLK sync atau 1:1. Ini bukan berarti jelek, ada sebagian aplikasi, software, bahkan game yang emang hanya memerlukan frekuensi tingginya aja, tanpa menitik beratkan FCLK ataupun timing. Atau kalau di Intel juga ada Gear 1 dan Gear 2, belum lagi mengenai latency timing yang ketat atau longgar. Memori RAM itu memang sangatlah kompleks. Nah, yang ketiga, kalau kalian udah memperhatikan 2 poin sebelumnya tadi, kalian juga perlu tahu kalau menggunakan memori berkecepatan tinggi seperti ini nggak menjamin sistem PC kalian akan stabil. Di sini bahkan Kingston dengan jelas mengatakan bahwa Renegade bukanlah memori plug and play.
Kalau emang dengan sekali klik udah bisa 100% stabil, ya bagus, ngapain pusing ya kan? Tapi seenggaknya kita perlu mempersiapkan setting tambahan secara manual kalau emang ternyata sistem nggak berjalan stabil 100%. Jadi minimal ada kemauan lah buat utak-atik BIOS di bagian setting memorinya. Nah, yang menarik dari Kingston Fury Renegade ini, pada profil XMP-nya sebenarnya akan diberikan dua opsi. Jadi nggak cuma ada DDR4 4600 MHz aja, tapi ada juga pilihan DDR4 4000. Sehingga ketika belum mendapatkan kestabilan pada 4600 MHz, kita bisa tetap pilih DDR4 4000 MHz. Lalu mungkin kalian bakalan bertanya ke gua, ya rugi dong bang kalau misalkan udah beli memori yang DDR4 4600 tapi malah jalannya DDR4 4000. Menurut gua nggak juga, karena balik lagi ya, tergantung ke kebutuhan dari platformnya dan kebutuhan software apa yang akan kita gunakan. Mari kita cek aja deh untuk performance-nya seperti apa. Contoh, di sini gua menggunakan AMD Ryzen 5 5600G tanpa discrete GPU ya, dikarenakan APU gua rasa adalah skenario yang paling tepat karena erat kaitannya dengan memori RAM. Pertama gua cek lewat AIDA 64 untuk mengetahui bandwidth serta latency dari memorinya. Bisa kalian lihat kalau DDR4 4600 MHz akan memberikan bandwidth yang besar untuk baca dan tulis. Sementara untuk latency, DDR4 4000 MHz di sini latensinya lebih kecil. Kok bisa? Itu dikarenakan FCLK pada 4000 MHz berjalan sinkron. Sementara DDR4 4600 MHz asinkron untuk menjaga kestabilan. Jadi kalau dipertimbangkan secara keseluruhan, keduanya memiliki overall performance yang identik. Dan tentu nilai ini berbanding sangat jauh jika kita bandingkan dengan memori yang berjalan dalam kondisi default. Pada Adobe Premiere juga misalnya saat ekspor di sini kedua profil XMP menunjukkan performa yang identik. Dan kalau diperhatiin lagi, DDR4 3600 MHz memiliki waktu 10 detik lebih lambat saat ekspor video di Adobe Premiere. Gimana kalau di game? Sebenarnya ini akan tergantung banget sama game apa yang akan dimainin. Karena nggak semua game itu memori intensif. Kalaupun iya, ada yang mengedepankan timing, tapi ada juga yang mengedepankan frekuensi. Tapi kalau berdasarkan benchmark sintetik, di 3D Mark Firetrack bisa kalian lihat kalau DDR4 4600 MHz FCLK 1:2 memiliki performa yang mirip dengan DDR4 4000 MHz 1:1. Tapi terlepas dari itu, kalian juga bisa notice di sini kalau improvementnya jauh berbeda kalau dibandingin dengan default. Bahkan DDR4 3600 aja lumayan banget bedanya. Segini APU-nya belum di OC loh ya. Nah, lewat pengujian dari game Valorant di sini juga menunjukkan bahwa DDR4 4600 MHz cukup memberikan improvement pada performance-nya. Tentu gue di sini menggunakan APU karena lebih impactful ya sekali lagi. Jadi kalian bisa notice lah ya, kalau memori berkecepatan tinggi itu emang bisa dimanfaatkan untuk beragam skenario, termasuk skenario gaming. Nah, semoga dengan penjelasan gua ini kalian jadi bisa memperhatikan lebih jauh nih sebelum kalian membeli kit memori dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jangan sampai kalian udah beli kit memori yang speednya super tinggi seperti Kingston Fury Renegade RGB ini di 4600 MHz, terus pas kalian aktifin XMP ternyata nggak jalan, kalian malah nyalahin memori RAM-nya. Padahal kalian belum ngecek platformnya itu seperti apa, CPU-nya support apa enggak, motherboard-nya mendukung atau enggak, habis itu kebutuhan kalian juga apa untuk software atau gamenya. Dan di sini juga Kingston udah membuktikan ya, kalau kit memori mereka juga emang udah cukup kompatibel. Bahkan di platform AMD Ryzen yang bisa dibilang cukup sulit untuk mencapai rating memori seperti ini. Oke, kurang lebih segitu pembahasan gua untuk video kali ini. Semoga pembahasan gua bisa bermanfaat untuk kalian ya. Kalau kita perhatiin, kayaknya sekarang kit memori DDR4 itu speednya memang udah pada tinggi-tinggi banget ya. Karena memang kita juga udah mulai deket ke eranya DDR5 yang mungkin dalam 1 atau 2 tahun lagi kita bakalan lihat model kitnya seperti apa dan juga platformnya. Kira-kira menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gatek. Beli juga merchandise-nya Gatek kalau kalian ingin support Gatek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silakan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.